Nah, mamaku tuh udah menderita diabetes selama 12 tahun. Ya, tahun-tahun terakhir kemarin dia udah suntik insulin 2 kali sehari dan minum obat-obatan turun gula darah 3 kali sehari. Tapi gula darahnya tetap di atas 200. Karena dibiarkan terus menerus dan tambang nggak mau berubah sama sekali, akhirnya mamaku kena stroke yang kedua. Akhirnya aku marah besar nih teman-teman. Terus semua pola hidupnya mama aku rubah menjadi lebih sehat. Ya, syukurnya dengan perubahan pola hidup itu bisa melepas insulin dan mengurangi jumlah obat diabetes. Jadi sekarang mamaku tuh nggak pakai insulin sama sekali dan minum obat hanya satu jenis aja untuk menurunkan kadar gula darah saat malam. Aneh banget tapi nyata, dengan perubahan pola hidup tersebut gula darah mama dapat stabil secara alami dan obat-obatan berkurang. Oke. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang cara mudah menurunkan gula darah secara alami asalkan benar-benar mau berubah. Oke. Well, video edukasi ini dipersembahkan oleh M Ganik kepada teman-teman sehat semua. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Nah, olahraga teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin, di mana peningkatan sensitivitas ini berarti sel tubuh dapat lebih efektif menggunakan gula yang tersedia dalam aliran darah. Nah, kemarin keterbatasannya adalah mamaku kakinya kram dan lututnya nyeri ya akibat komplikasi diabetes. Namun olahraganya nggak harus jalan jauh maupun berlari nih teman-teman. Kalian bisa melakukan olahraga sederhana saja cukup, seperti yoga, berenang, lalu senam lantai, ataupun menggerakkan tangan maupun kaki di atas kursi. Itu pun termaksud olahraga nih. Lakukan olahraga minimal 30 menit sehari secara rutin sehingga dapat menurunkan kadar gula darah secara alami. Yang kedua, karbohidrat rendah gula. Nah, teman-teman harus paham tentang indeks glikemik, di mana indeks glikemik ini mengukur seberapa cepat karbohidrat yang terurai selama pencernaan dan seberapa cepat tubuh menyerapnya. GI itu terbagi menjadi 3, yaitu GI rendah, sedang, dan tinggi. Pilihlah makanan dengan GI rendah dan hindari makanan dengan GI tinggi nih teman-teman. Tabelnya udah aku taruh di sini ya. Ini bisa kalian lihat atau bisa langsung searching aja indeks glikemik makanan. Ya. Selain itu, teman-teman bisa menambahkan protein ataupun lemak baik setiap mengkonsumsi karbohidrat. Misalnya pengen makan roti gandum ya, jangan makan roti gandum aja, tambahkan alpukat ataupun keju untuk memperlambat kenaikan gula darah dari gandum tersebut nih teman-teman, sehingga dapat menjaga kadar gula tetap stabil. Yang ketiga, serat larut. Nah, serat secara garis besar ada 2 jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut secara eksplisit telah terbukti dapat menstabilkan kadar gula darah dibandingkan dengan serat tidak larut. Serat larut ini dalam air merupakan serat yang mampu larut dalam air dan membentuk gel dalam saluran pencernaan kita, sehingga gel-gel ini dapat menahan penyerapan gula dan membantu mencegah kenaikan gula darah secara drastis pada tubuh. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman minum jus apel langsung ya, itu akan menyebabkan kenaikan gula darah yang cepat. Tapi kalau teman-teman makan buah apel yang mengandung serat larut, maka kenaikan gula darahnya lebih stabil nih teman-teman. Selain itu, serat larut juga berperan dalam membantu menurunkan kadar kolesterol dan penyerapan lemak, di mana kolesterol akan menempel pada serat larut dalam makanan sehingga langsung dikeluarkan dari tubuh, nggak ikut diserap. Beberapa jenis serat larut dalam air mayoritas ditemukan dalam barley, serealia, gandum, oat, kacang-kacangan, malt, biji-bijian, psyllium husk, serta beberapa buah dan sayur seperti labu, jeruk, apel, alpukat, dan brokoli.
itu mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah tanpa obat-obatan. Yang keempat, penuhi nutrisi seimbang. Nah, seringnya pasien diabetes itu salah mengatur pola makan dengan baik sehingga kekurangan nutrisi. Takut makan buah A, B, C, ataupun gak berani makan ini, itu. Akhirnya makan makanan yang kurang variatif. Misalnya cuman makan beras merah sama putih telur aja tambah sayur sawi. Tiap hari makan itu aja kan ya. Sehingga bikin kekurangan nutrisi seperti vitamin A, B12, vitamin D, magnesium, yodium, dan selenium. Dan ternyata kekurangan nutrisi ini malah akan semakin meningkatkan kadar gula darah. Ya nggak heran kan ya, udah membatasi segala jenis makanan tapi ternyata gula darahnya tetap naik aja. Itu karena kekurangan nutrisi tersebut nih teman-teman. Nah, selain itu penggunaan obat-obatan seperti metformin itu juga ternyata membutuhkan asupan vitamin B12 yang lebih banyak agar bisa bekerja dengan baik untuk menstabilkan kadar gula darah. Kecukupan nutrisi juga dapat membantu mencegah komplikasi diabetes seperti kerusakan pada mata, resiko sakit jantung, stroke maupun osteoporosis. Makanya, jika ingin menurunkan kadar gula darah secara alami, teman-teman wajib memasukkan makanan yang bervariasi, tinggi nutrisi, seperti biji-bijian, sayur hijau, buah-buahan berwarna cerah, susu rendah lemak, kacang-kacangan, maupun menambahkan suplemen dan vitamin untuk membantu menstabilkan kadar nutrisi pada tubuh sehingga bisa menstabilkan kadar gula darah tanpa menggunakan obat-obatan. Yang kelima, jangan stres. Stres itu dapat mempengaruhi kadar gula darah dengan menghasilkan glukagon dan kortisol yang menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan drastis. Nggak hanya itu, ketika kita stres juga keinginan makan yang jelek-jelek, makan gorengan, makan manis-manis itu meningkat nih teman-teman. Makanya sangat disarankan untuk belajar mengelola stres dengan baik seperti melakukan yoga, bermeditasi, sering olahraga, relaksasi, refreshing, rekreasi. Itu dapat membantu memperbaiki produksi insulin sehingga menurunkan gula darah secara alami. Selalu pantau kadar gula darah. Jika teman-teman punya uang lebih, maka belilah alat pengukur gula darah di rumah sehingga dapat membantu mengukur gula darah secara rutin setiap habis makan, olahraga, ataupun untuk menyesuaikan obat-obatan. Banyak banget penderita diabetes yang takut untuk mengecek gula darah. Itu sebenarnya yang salah nih teman-teman. Jadi untuk membantu menurunkan kadar gula darah harus berani untuk ngecek kadar gulanya, monitoring ya. Atau teman-teman bisa membuat jurnal gula darah setiap harinya, termaksud gula darah puasa, gula darah sewaktu maupun gula darah 2 jam setelah makan. Nah, monitoring ini bermanfaat banget untuk menghindari makanan-makanan buruk yang bisa meningkatkan gula darah dan memilih makanan-makanan baik untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi jangan takut untuk monitoring gula darah di rumah ya teman-teman. Tidur berkualitas. Nah, faktanya kebiasaan tidur yang buruk, kurang istirahat, atau tidurnya loncat-loncat gitu ya. Kadang tidur pagi, tidur siang, ataupun tidur malam. Nah, ini dapat mempengaruhi kadar gula darah dan sensitivitas insulin sehingga meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2. Nah, kualitas tidur yang buruk juga berhubungan dengan nafsu makan dan peningkatan berat badan nih. Tidur yang cukup dan berkualitas 6-8 jam sehari untuk membantu menstabilkan kadar gula darah tanpa obat-obatan nih teman-teman. Makanan penurun gula seperti kayu manis, pare, mengkudu, bawang putih, daun kelor, lidah buaya. Makanan ini bisa teman-teman tambahkan setiap harinya. Misalnya seperti menambahkan kayu manis saat minum kopi ya. Atau sering makan sayur pare dan daun kelor untuk membantu menstabilkan kadar gula darah secara alami.
Penurunan berat badan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang yang sebelumnya minum obat dan berhasil menurunkan berat badan hingga 15 kg itu dapat mengurangi jenis obat yang diminum. Bahkan bisa mereverse diabetesnya tanpa obat-obatan nih teman-teman. Nggak jauh-jauh, contohnya mamaku kemarin ya, berat badannya 80 kg walaupun udah minum obat dan insulin, gula darah tetap di atas 200 ke atas. Setelah pola hidupnya dirubah, diet dirubah, dan mama berhasil mencapai berat badan 65 kg, bisa melepas insulin dan tinggal menggunakan satu jenis obat diabetes saja pada waktu malam hari. Kadar HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam juga stabil nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah makan makanan kaya probiotik. Penelitian menunjukkan bahwa asupan probiotik dapat menurunkan kadar gula darah puasa, HbA1c, dan resistensi insulin pada penderita diabetes tipe 2. Namun hasil ini baru didapatkan setelah rajin mengkonsumsi probiotik yang bervariasi selama 8 minggu. Nah, makanan kaya probiotik ini termaksud yogurt, kefir, tempe, kol parut, maupun kimchi. Ini juga mengandung probiotik alami yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah tanpa obat-obatan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!